Kakak MU cepat, jangan sampai mereka menangkap kita. Cepat berhenti kau. Kejar cepat-cepat. Jangan pedulikan aku, kau lari saya. Kakak MU, aku tidak akan meninggalkanmu. Sudah direncanakan begitu lama, kalau sampai anak muda itu kabur, aku akan membunuh kalian. Mereka ada di sekitar sini, cari terpisah ya. Kakak MU, jangan takut. Aku sudah bilang aku akan merawatmu dengan baik. Ini adalah giok ibuku. Kalau kita bertemu, ini adalah buktinya. Kamu harus menjaganya dengan baik. Ih, Gadis brengsek, di mana anak itu? Kamu mau bilang atau tidak? Bawa dia dulu pulang ya. tunggu aku. Berikan padaku. Ibu, Siapa yang kau panggil ibu? Ibumu sudah meninggal karena mencari kamu. ibu ayah bilang restoran itu susah sekali reservasinya. Ayo kita cepat. Baik, kalau bukan karena kamu masih ada gunanya, sudah kau kukeluarkan. Cepat latihan piano, besok ada kompetisi Wan. Kamu juga harus ikut, ayo. Kakak MU, kamu sekarang baik-baik saja? Kamu di mana sebenarnya? Xiao, ada petunjuk tentang Nona Yi. Cepat katakan. Ada yang melihat giok ikan kembar muncul di teater Baokui. Selamat datang Tuan Muda Xiao. Lihat, itu bukan anak keluarga terkaya di Jiangcheng, Tuan Muda Xiao. Tampan dan kaya, kalau saja aku bisa menikah dengannya. Baguslah, semua wanita di Jiangcheng ingin menikah dengannya, tapi katanya dia sangat setia. Mencari seorang wanita sudah 15 tahun. Wah, kamu punya barang bagus seperti ini. Kembalikan padaku. Laki-laki mana yang memberimu ini? Sangat berharga. Kalau kamu berani mengambilnya, kompetisi ini kamu yang hadapi sendiri. Hanya sebuah giok jelek, siapa yang mau? Nanti main dengan baik, jangan sampai ketahuan. Operasi nenekmu akan aku atur. Silakan sambut peserta terakhir dalam pertandingan ini. Peserta terakhir Yao Yuan. Kamu bilang Yi sudah di atas panggung ini, sudah peserta terakhir. Kakak MU, jangan takut. Aku sudah bilang aku akan merawatmu dengan baik. Kakak MU, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kejar. Yi, Kamu juga suka lagu ini ya? Sayangnya ini bukan lagu kompetisi. Mama selalu melarang kita berlatih. Kalau begitu jangan bilang mama kamu ya. Nanti kita tampil bersama, oke? Oke. Kakak MU, kalau kamu bisa di sini.
Betapa baiknya. Yi. Alat bantu dengar ini benar-benar harus diganti. Lagi-lagi mendengar suara yang tidak ada. Kompetisi sudah selesai begitu cepat. Aku ada urusan duluan ya. Orang yang tidak berpendidikan. Entah dari mana dikirim oleh pria mana. Setiap hari seperti harta karun. Bukan apa-apa, cuma batu giok jelek. Yi. Tuan Xiao pelan-pelan ya. Tuan Xiao, Benar Nyonya muda. inikah orang terkaya di seluruh Jiangcheng yang ingin dinikahi semua wanita? Bagaimana mungkin Tuan Xiao mengenal aku untuk menjadi nyonya muda? Yi, aku Xiao Mu, kita pernah bekerja sama. Yang kamu tampilkan tadi, lagu itu. Yao Yunshan, keberuntungan apa yang dimiliki orang ini hingga bisa mendapatkan kasih sayang Xiaomu? Yi. Karena ini adalah kekayaan yang datang sendiri, maka aku tidak akan sungkan kakak Xiaomu. Akhirnya aku menemukanmu. Ayo kita pulang, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Gyoku. Kakak Xiaomu, aku ada barang yang ketinggalan. Bagaimana kalau kamu pulang dulu, lain kali aku datang? Oke, kamu ambil dulu, nanti sekretaris Li akan mengantarmu. Ya. Yuan mana? Dia sudah pergi. Kompetisi sudah selesai. Kapan biaya pengobatan nenek saya akan dibayar? Bukankah nenekmu sudah lama menjodohkanmu? Menikahlah dengan pria itu, ambil mas kawinnya untuk menyelamatkan nenekmu. Saya tidak akan menikah dengannya. Kalau begitu biarkan nenekmu menunggu kematian. Bukankah kalian berjanji padaku asalkan aku bersedia menggantikan Yao Yuan dalam kompetisi? Kalian akan membantuku membayar biaya pengobatan nenek. Ah, aku ingat. Memang ada hal seperti itu. Aku masih punya sedikit uang receh. Kalian brengsek. Kami sudah membesarkanmu selama 20 tahun, tidak tahu berterima kasih. Masih minta imbalan, apalagi cepat pergi dari sini. Jika hari ini aku tidak mendapatkan uang, aku tidak akan pergi. Ah, Ibu, jangan sampai dia terinjak. Kalau tidak, siapa yang akan menggantikanku di atas panggung nanti? Ibu, putra sulung keluarga Xiao, orang terkaya di ibu kota. Salah mengiraku sebagai istrinya. Anakku memang pintar. Cepat pergi dari sini. Yao Yuan, kamu tidak kekurangan uang dariku kan? Kamu masih mau uang? Segera bawa orang tua itu keluar dari Jiangcheng. Kalau tidak, kamu akan merasakan akibatnya. Nek, aku akan mencari cara untuk biaya pengobatanmu. Tenang saja. Shanshan anak baik. Tubuhku aku sendiri yang tahu. Tidak perlu repot-repot seperti ini. Nek, aku pasti akan menyembuhkanmu. Sekarang yang paling aku khawatirkan adalah kamu. Selama aku masih hidup, jika aku bisa melihatmu menikah ke keluarga Xiao, aku akan tenang.
Nek, aku berjanji padamu. Kakak MU. Di kehidupan ini, apakah kita akan bertemu lagi? Anak baik membuatmu menunggu lama. Jangan takut. Meskipun urusanmu dengan Xiao Mu adalah perjodohan yang diatur oleh orang tua kita. Tapi aku yakin begitu dia melihatmu, dia pasti akan menyukaimu, hahaha. Nona Yao, silakan beristirahat, segala sesuatu di kamar ini khusus disiapkan untukmu, silakan gunakan sesukamu. Alat musik ini, kok kenal ya? Tuan muda Nona Yao sudah datang. Wah, cepat sekali. Ia sudah ditempatkan di kamar yang Tuan siapkan. Yi. Sudah berapa malam aku memikirkanmu, berharap kamu bisa di sampingku sekarang. Akhirnya terwujud. Yi. Pertama kali bertemu kamu pasti Tuan Xiao ya. Terima kasih untuk hadiahnya, aku sangat suka. Ini bukan untukmu. Lepaskan. Kamu tuli ya. Tuan muda, ada apa? Siapa yang menyuruhnya datang, katakan. Tuan muda, Tuan bilang Nyonya muda adalah seorang nona dengan marga Yao. Aku kira dia. Berani sekali memalsukan sebagai nyonya muda. Usir dia, jangan kotori ruangan ini. Baik. Berani memasukkan identitas Nyonya muda, lihat bagaimana aku menghukummu. Namaku Yao Yunshan, datang untuk perjodohan keluarga Xiao. Tunggu. Kamu yang nenek katakan calon perjodohan. Kira dengan perjodohan bisa jadi nyonya muda. Kamu tidak pantas. Kakak Xiaomu. Kamu datang. Ya Oiwan. Kenapa dia di sini? Jangan-jangan dia sudah tahu kalau dia yang dicari Xiaomu. Kakak Xiaomu, tidak menyangka kamu juga kenal kakak. Ini calon perjodohan yang nenek katakan. Kamu benar-benar tak bisa lepas ya kakak. Dari kecil sampai besar kamu sudah mengambil segalanya dariku, jangan ambil lagi orang yang kucintai. Boleh tidak? Tenang, aku tidak akan biarkan dia menyakitimu lagi. Iya. Bawa Yao Yunshan keluar, usir dari Jiangcheng. Baik. Tuan Xiao, kamu tidak bisa mengusirku dari Jiangcheng. Aku masih harus mengobati nenek. Banyak bicara. Lepaskan dia. Nak. Aku hanya ingin mengobati nenek. Uangnya akan aku kembalikan nanti. Aku tidak mengincar status nyonya muda. Kakak, kau ingin mengambil uang keluarga Xiao. Harusnya tanyakan dulu pada kakak Xiaomu apakah dia bersedia. Siapa kau? Ini Yuan, orang yang akan kunikahi. HMPH Yuan. Halo nenek. Bukan keluarga jadi tidak perlu memanggilku nenek. 15 tahun lalu aku dan nenek Shanshan telah menetapkan pertunangan cucuku. Pasti akan menikahi cucunya di masa depan. Nenek, aku hanya ingin menikahi satu orang. Dan itu adalah Yuan. Aku ingat gadis yang kau cari. Dia bisa bermain biola. Apakah Yuan ini bisa? Kemarin aku sudah melihatnya, dia bisa. Pertandingan kemarin aku yang ikut, bukan Ya Oiwan. Bagaimana mungkin seseorang yang pakai alat bantu dengar bisa seperti orang normal memainkan biola? Lalu tangan dengan kuku panjang ini, bagaimana bisa menekan senar? Nenek, ini kuku palsu. Lihatlah. Untung aku pintar. Sebelum datang aku sudah potong semua kuku, kalau tidak pasti sudah ketahuan oleh nenek tua ini. Tangkap basah. Nenek, jangan salah paham tentang Yuan. HMPH, kalau begitu suruh dia memainkan sebuah lagu sekarang juga jika nenek ingin mendengarnya. Kalau begitu aku akan mainkan sebuah lagu. Sejak aku tinggal di keluarga Yao, aku belum pernah melihatnya menyentuh biola. Apa rencananya? Ah. Xiaomu, kakak, kenapa busur biolanya patah? Apakah kakak tidak sengaja? Bukan aku yang melakukannya. Kau bajingan. Bukan aku yang melakukannya. Jangan kau sentuh dia. Nenek. Aku tidak akan menikahinya.
Tidak menikah pun harus keluarga Xiao kita. Tidak akan pernah ingkar janji. Nenek, Pengurus rumah. Sediakan kamar untuk Shanshan. Baik. Shanshan, ayo pergi. Xiaomu kakak, apa kau benar-benar akan menikahinya? tenang saja, aku tidak akan membiarkan wanita itu terus tinggal di keluarga Xiao. Kak Xiaomu, terima kasih. Yuan, di mana giokmu? Gyo apa? Ini yang pernah bersama kamu. Wah, kamu punya barang bagus seperti ini. Yao Yunshan, ternyata giok itu sepasang. Kamu memberikan satu ke Xiaomu. Tidak heran kamu tidak mau aku memilikinya. Kamu tidak punya kan? Tentu saja aku punya, hanya saja aku tidak membawanya. Di tubuhku, lain kali aku pulang. Aku akan membawanya, oke? Baiklah, kamu istirahatlah lebih awal. Sepertinya aku harus mendapatkan giok itu. Kamu tidak layak. Giokku. Apakah dia Yi? Kak Xiaomu. Di mana kamu? Yao Yunshan, mulai sekarang tidak akan ada lagi Kak Xiaomu Emyu. Hanya ada Kak Xiaomuku. Mulai saat ini, akulah nyonya muda keluarga Xiao. Ya Oiwan. Berikan giok itu padaku. Apa yang kalian lakukan? Ah. Kakak, mengapa kamu melakukan ini padaku? Yuan, apa yang terjadi? Kakak memanggilku ke sini bilang mulai sekarang, dia tidak akan membiarkan aku bermain biola lagi. Lalu dia mengambil gunting dan melukaiku. Yao Yunshan, berani sekali kamu berkelahi di keluarga Xiao. Ah, Ya Oiwan, mengapa kamu berpura-pura di depan Xiaomu? Tanganmu jelas kamu sendiri yang melukainya. Apa? Kak Xiaomu, bagaimana mungkin aku melukai diriku sendiri, menghancurkan karierku? Dia karena cacatnya iri pada bakatku. Dia ingin menghancurkanku. Aku tidak kamu sendiri yang datang ke kamarku. Jangan pikir karena ada nenek. Sebagai sandaranmu, kamu bisa berbuat semaumu di keluarga Xiao, kamu belum jadi nyonya muda. Aku juga tidak berharap kamu percaya padaku, tapi Ya Oiwan, kamu harus mengatakan tadi. Kasih kembali barang yang kamu ambil. Barang apa? Kakak Xiaomu, kepalaku pusing sekali. Aku akan cari dokter sekarang. Kasih kembali barang itu. Kamu tidak bisa karena kamu tuli. Lalu menunda waktu pengobatanku. Kakak MU. Barusan kamu panggil aku apa? Kakak MU. Kamu benar-benar Yi. Giok ini aku selalu menyimpannya dengan baik. Tidak berani memakainya. Ayo kita cepat bungkus tanganmu. Pura-pura mati buat siapa? Kamu pikir Xiaomu akan kasihan padamu? Ya Oiwan, kembalikan barangku. Sudah kubilang bahwa nenek tua itu pergi dari Jiangcheng, malah kamu datang untuk janji pernikahan, berani bersaing denganku. Xiaomu, soal giok ini sekarang ini milikku. Ah, Ya Oiwan, aku tidak peduli dengan keluarga Xiao. Juga tidak akan bersaing denganmu untuk Xiaomu, tapi giok ini tidak boleh kamu ambil. Kakak, itu giok terpentingku. Kembalikan padaku ya. Yao Yunshan. Yi, kamu tidak apa-apa. Kakak mau ambil giokku, bilang. Dia yang benar-benar istri muda. Tanganku. Jangan kira dengan bantuan nenek, kamu benar-benar bisa menjadi istri muda. Selama kamu tidak pergi, yang menantimu adalah siksaan tak berujung. Aku akan bawa kamu bungkus lagi. Baik, Kakak MU. Shanshan, kamu sudah beradaptasi di keluarga Xiao. Apakah Tuan Muda Xiao baik padamu? Keluarga Xiao baik.
Tuan Muda Xiao. Sangat lembut. Baik, Nenek. Nenek sudah tenang. Kakak MU. Kita seumur hidup. Akan bertemu lagi. Yi, kamu masih sama seperti dulu takut sakit. Selain Yi masih Yi, aku ingin mengganti orang dalam ingatanmu. Dengan aku Yao Yuan. Yi, kamu kenapa? Kakak MU, bisakah kamu jangan memanggilku? Yi, lagi aku tidak ingin mengingat masa lalu. Yang gelap itu maaf aku tidak akan pernah lagi. Memanggilmu dengan nama itu mulai sekarang aku akan memanggilmu Yuan. Sial, bagaimana latihan? Juga tidak bisa mengalahkan bajingan sepertimu. Apakah? Hanya dengan merusak tanganku. Ah, Yuan. Meskipun tidak bisa latihan dengan baik, tidak perlu menyakiti diri sendiri. Apakah keluarga Xiao hanya mengakui istri berdasarkan kemampuan bermain musik? Kamu benar. Bajingan itu sekarang belum bisa mati. Kamu mau pergi kemana? Dulu yang mengusirku dari keluarga Xiao adalah kamu. Sekarang yang menghentikanku juga kamu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan kamu pikir selain kedua tangan ini? Apalagi nilai gunamu? Aku tidak akan lagi dikendalikan oleh kalian. Sekarang biaya pengobatan sudah lunas. Biaya pengobatan nenek mulai sekarang akan aku tanggung sendiri. Kalau begitu giok ini kamu juga tidak mau. Kamu bantu aku tampil di depan Xiaomu. Giok ini akan aku berikan padamu. Ini sebenarnya milikku. Kamu bilang milikmu ya, sekarang keluarga Xiao. Seluruh anggota keluarga tahu. Giok ini milik calon istri muda keluarga Xiao, yaitu aku. Kamu bisa mencoba merebutnya, lihat nanti Xiaomu akan berada di pihak siapa. Apakah kamu benar-benar akan mengembalikannya padaku? Tentu saja. Yuan, kamu benar-benar sembuh. Kenapa selalu memakai topeng hari itu juga? Sejak kejadian itu, hanya dengan cara ini bermain aku merasa aman. Yuan, maaf. Yi, mari kita bermain bersama sekali lagi. Benar-benar tidak bisa melawanmu, ini yang terakhir kali ya. Kalau pulang terlambat lagi hari ini pasti akan dipukuli. Tapi, Yuan, kamu kenapa? Tidak apa-apa, aku akan segera bermain. Kakak MU, aku benar-benar rasanya ingin bertemu denganmu lagi. Yuan, kamu tahu sudah berapa lama aku menunggu hari ini? Akhirnya bisa mendengar suara kecantikanmu lagi saat ini juga. Aku ingin melihat wajah di balik topengmu. Apakah ekspresimu sama seperti ekspresiku? Tuan muda Anda dan Nona Yao. Yi, terlalu pemalu. Ah, Tuan muda ibu memanggil. Meminta Anda untuk datang. Tuan muda, bukankah Anda ingin mengusir Nona Yunshan beberapa waktu lalu? Kenapa sekarang hubungannya jadi baik lagi? Kamu wanita jahat. Kamu berani menggoda Xiaomu, membujuknya untuk melepas topengmu. Aku tidak. Kamu pasti ingin sekali menjadi nyonya muda keluarga Xiao. Berikan giok padaku. Bukankah kamu bilang akan mengembalikannya setelah selesai memainkan lagu ini? Mau ingkar janji lagi? Aku hanya bilang kamu harus memainkan lagu untukku. Aku tidak bilang berapa banyak lagu yang harus dimainkan. Aku tidak akan memberikannya padamu. Kamu tidak takut aku akan membuat keluarga Xiao memukulmu setengah mati dan mengusirmu? Coba saja lihat siapa yang akan diusir. Apakah tunangan yang sah atau kamu yang tidak punya kedudukan? Wanita yang tidak punya nama. Kamu wanita jahat, berani sekali. Shanshan, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Nenek. Kenapa setiap kali Nenek datang kamu selalu berpura-pura kasihan sebelumnya Nenek? Dan kakak Xiaomu tidak ada. Kamu melukai tanganku. Apa yang dia katakan benar? Aku tidak ingin berdebat, kepercayaan Anda sudah cukup. Aku datang ke keluarga Xiao karena harapan Nenek. Karena Xiaomu sudah punya seseorang, aku juga sudah menemukan barangku sendiri posisi ini. Aku tidak akan memegangnya lagi, biarkan aku pergi. Tujuan giok itu sudah tercapai. Biarkan dia pergi saja. Karena kakak sudah bilang begitu, aku dan kakak Xiaomu sungguh saling mencintai. Anda bisa merestui kami. Nenek, anggap saja aku dangkal. Tidak punya kesempatan menjadi bagian dari keluarga Anda. Aku tidak mengizinkan.
Kamu adalah calon menantu yang aku tetapkan. Akulah orang yang ditakdirkan untuk kakak Xiaomu. Kamu bisa menipu Xiaomu. Masih bisa menipuku? Kamu jelas bukan. Orang yang dicari Xiaomu si nenek tua ini. Gak bakal ngecek apa-apa kan? Pastinya aku kakaknya Xiaomu. Orang yang dicari. Xiaomu sedang mencari seseorang. Dia bilang dia bisa main biola kan? Kasih biolanya nenek, tanganku terluka. Belum sembuh. Dokter bilang aku harus istirahat. Setiap kali disuruh main biola, kamu selalu cari alasan, aku rasa. Kamu sama sekali nggak bisa main biola. Nenek Yuan pasti bisa. Dia baru saja di ruang musik main di depanku. Persis seperti yang aku lakukan 15 tahun lalu. 15 tahun lalu. Kenapa kamu juga ada di sini? Shanshan adalah menantu keluarga Xiao. Tunanganmu kenapa dia nggak boleh di sini? Sedangkan orang di sampingmu ini nggak ada nama. Tinggal di keluarga Xiao nggak pantas. Karena nenek nggak suka aku. Aku lebih baik pergi. Nenek 15 tahun lalu Yuan yang menyelamatkanku. Dari tangan penculik, aku nggak akan biarkan dia disakiti lagi. Penculik? Ternyata aku dan kakak MU mengalami nasib yang sama dulu. Apa kamu juga ikut lomba Yulan? Kamu masih berani sebut lomba Yulan? Dulu karena kamu mencuri hak ikut lombaku sampai ibu meninggal. Aku juga gak mau begini. Apakah yang membunuh ibumu orang lain? Kebetulan, ngomongin lomba Yulan, kamu bilang kamu bisa main biola kan? Sebulan lagi, waktunya lomba, saat itu aku akan lihat kamu bisa berbuat apa lagi. Nenek tua kamu menghalangi hubunganku dengan Xiaomu. Suatu hari nanti aku akan membunuhmu tentu saja. Nenek, lomba Yulan adalah impian. Banyak pemain biola, aku pasti ikut. Benarkah? Kakak bilang dia bisa main biola, sayangnya. Kakak sejak kecil tuli bahkan gak kenal nada. Kalau tidak, kemampuan biolanya pasti lebih baik dariku. Kemampuan biolamu sudah bukan level biasa. Meskipun dia normal, gak mungkin bisa mengalahkanmu. Aku juga mau ikut lomba Yulan. Kamu bilang apa? Aku bilang aku juga mau pergi. Shanshan, kamu kenapa? Kamu benar-benar mau ikut? Aku mau pergi. Baju ini orang yang tadi kerja sama denganku bukan Yuan. Itu kamu kan? Kak Xiaomu. Diam kamu. Yunshan, kamu kasih tahu aku dulu orang yang tadi. Itu kamu kan? Xiaomu, kamu kan tidak percaya. Aku bisa main biola. Asalkan kamu mainkan lagi untukku, aku akan percaya. Aku tidak perlu membuktikan apapun padamu. Lepaskan. Aku cuma mau tahu orang yang tadi itu kamu kan? Kalau aku gimana, kalau bukan aku gimana? Xiaomu, menurutku kamu benar-benar lucu. Masa kamu karena Yao Yuan tidak bisa main biola jadi tidak suka dia? Kamu sama sekali tidak tahu apa-apa. Kak, kamu jangan-jangan bohong lagi sama kakak. Kita berdua tahu kamu sama sekali tidak bisa main biola. Nona Yunshan dari rumah sakit telepon. Kata nenekmu operasinya sudah selesai. Benarkah? Iya, ini benar-benar kabar gembira. Oh iya. Tadi duet kamu dan Tuan Muda benar-benar indah. Benar-benar harmonis. Kamu bilang apa? Aku baru dengar dari ruang musik ada suara duet biola. Lalu Nona Yao lari keluar dari ruang musik. Ternyata benar kamu. Yunshan, kamu marah sama aku karena tadi salah paham sama kamu. Sebenarnya aku sudah punya orang yang aku suka. Kalau bukan karena perjanjian nikah, aku akan terus menunggunya. Siapa? Itu Xiao Mu. Mirip sekali dengan pengucapan Xiaomu. Xiaomu, orang yang kamu cari. Jangan-jangan aku. Kak Xiaomu, kamu tidak mendengar suara apa? Kak, suara ini sepertinya dari dirimu keluar. Suara biola ini sama persis dengan tadi. Kenapa kamu bisa punya benda ini? Jangan-jangan dari sini keluar suara biola. Benda ini kan kamu yang taruh di aku. Apakah kamu tidak punya tangan dan kaki? Aku taruh barang di badanmu. Kok kamu tidak tahu menghalangi?
Xiaomu kali ini pasti juga akan berdiri di pihaknya. Nenek Anda juga setuju apa yang saya katakan benarkan. Ah, ada orang yang tuli. Tapi ada orang yang tuli hatinya kamu pikir. Kami tidak bisa melihat apa-apa. Nak, ada orang-orang. Semakin diberi muka semakin menjadi-jadi. Di keluarga kami ada aku yang melindungimu. Kamu tidak perlu takut padanya. Terima kasih nenek. Ya Ouyuan, kamu bilang aku tidak bisa main biola. Sekarang aku akan tunjukkan pada semua orang siapa yang berani bicara tapi tidak berani lakukan. Kalau dia benar-benar bisa main biola, aku selesai. Shanshan. Xiaomu, cepat antar dia ke rumah sakit. Cepat Xiaomu, kakak-kakak. Cuma pura-pura sakit untuk menghindari biola. Pergi. Yao Yunshan, aku pasti tidak akan membiarkan kamu merebutnya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Yi, ajak paman dan temanmu pergi bermain bersama. Lari cepat. Shanshan. Kamu kenapa? Aduh, jangan bikin kaget. Shanshan, kami Shanshan. Ini kembalikan padamu. Terima kasih nenek. Nak, dokter tadi bilang. Kamu akhir-akhir ini terkena terlalu banyak rangsangan sampai pingsan. Dari badanmu ditemukan beberapa luka. Kamu jujur bilang sama nenek ini bukan Xiaomu. Si anak nakal ini yang buat. Lagian aku juga bukan bagian dari keluarga ini. Tidak perlu lagi berurusan dengannya. Nenek ini aku yang tidak hati-hati. Jangan salahkan Xiaomu. Aduh, nak. Yunshan yang tadi kerja sama denganku benar-benar. Aduh, sudah. Biarkan Shanshan istirahat lagi, kita pergi. Maaf. Dia sepertinya juga tidak seburuk yang dibayangkan. Kapan kamu berencana mengusir perempuan Yao Yuan itu keluar dari keluarga Xiao kita? Setelah aku memastikan beberapa hal. Jika dia benar-benar menipuku tanpa perlu kamu katakan. Aku juga tidak akan membiarkannya begitu saja. Anakku sayang, tenang saja, aku sudah membuat rumah sakit mengembalikan biaya pengobatan nenek tua itu. Tidak lama lagi. Mereka akan mengusirnya keluar. Terima kasih ibu, setelah aku duduk di posisi Nyonya Xiao, aku pasti akan merawatmu dengan baik. Setelah nenek selesai operasi, badannya pasti jauh lebih baik. Cepat pergi. Apa yang kamu lakukan? Nenek baru saja selesai operasi. Bagaimana bisa kamu menariknya keluar? Jadi kamu adalah keluarganya. Aku belum pernah melihat orang seperti kamu. Baru selesai operasi sudah membuat keributan di rumah sakit. Meminta uang kembali. Apa? Yao Yunshan, kamu si imut. Bukankah anakku menyuruhmu membawa si imut ini keluar dari kota? Kenapa masih bertahan di sini? Aku akan membawa nenek pergi. Aku pikir kamu mengincar status Nyonya Muda Xiao. Shanshan punya perjanjian pernikahan dengan keluarga Xiao. Dia adalah Nyonya Muda. Apa dia ini? Barang apa Nyonya Muda yang sebenarnya? Adalah anakku Yao Yuan. Yuan dan anak muda Xiao. Cocok satu sama lain si imut ini. Yang bertahan di sini, apa yang kamu katakan? Tidak seperti itu, aku akan membantumu kembali ke kamar dan menjelaskan padamu. Di sini ada 100.000 bawa 2. Barang imut itu ke parkiran untukku. Berhenti. Aduh, Chen Meiru, aku mohon. Jangan sentuh nenekku. Yao Yunshan, aku akan membantumu menyingkirkan
Beban ini tidak baikkah? Aduh, Apapun yang kamu mau aku lakukan. Jangan sentuh nenekku. Shanshan, Yunshan kemana? Xiao Zong saya sudah menyelidiki sebelumnya Nona Yao Yunshan. Tidak pernah memiliki catatan kompetisi, apalagi pernah pergi ke kompetisi Yulan. Pergi dan cari semua video kompetisi Yaoyuan sebelumnya. Ya, mengaku sebagai istri muda keluarga Xiao. Keluarga Xiao adalah orang terkaya. Apakah tidak akan mengobati nenekmu? Layak mati. Apa yang kamu katakan? Baguslah. Maka gunakan nyawamu untuk menukar nyawa nenekmu. Shanshan, jangan. Barang tidak berguna bahkan pisau pun tidak bisa pegang dengan baik. Mau aku mati? Kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Berani menipuku? Ayo maju lakukan. Kau gila, tidak heran ayahmu. Setelah membawamu kembali tidak menyukaimu. Sama sialnya dengan ibumu yang sudah meninggal. Kau juga tidak berani membunuhku. Jika ketahuan Yaoyuan akan menjadi anak pembunuh nanti tidak hanya akan diusir dari keluarga Xiao, juga tidak akan pernah mengakui kamu lagi. Kau ini lucu. Shanshan. Ah, Yao Yunshan. Aku tahu kamu tidak takut mati, tapi sekarang kamu tidak sendirian. Chen Meiru, lepaskan nenekku. Berikan pisau itu padaku, aku rela mati. Hahaha, matilah kamu. Berani. Dia adalah putra tertua keluarga Xiao. Xiao Shaoye ini semua salah paham. Tidak melihat ada salah paham. Nenek tua ini otaknya bermasalah. Dia bermain pisau di sini, aku mengambilnya dari tangannya. Merebutnya. Chen Meiru, jelas-jelas kamu yang ingin membahayakan nenekku. Kau. Baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Apakah kamu Xiao Shaoye? Ya, Aku tadinya berpikir, sepanjang hidupku, agar Shanshan punya sandaran. Makanya aku suruh dia ke keluarga Xiao. Tapi aku dengar, Xiao Shaoye punya cinta lain. Ini nenek tua yang terlalu ikut campur. ternyata yang dikatakan Yao Yunshan tentang nenek itu benar. Nenek tidak ada apa-apa. Baguslah, semoga ke depannya kamu bisa merawat Shanshan dengan baik. Aku pasti nenek. Terima kasih. Yao Yunshan. Apakah kamu benar-benar Yi? Ini sup yang dikirim dari rumah. Terima kasih dan masalah tadi. Apa dia benar-benar takut padaku? Kamu bisa baca partitur musik. Banyak musisi mulai mendengar dan membaca partitur sejak usia 5 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak bisa? Orang yang bekerja sama denganku hari itu kamu kan? Kamu lepaskan, apa bedanya kalau aku bisa? Aku bisa main biola, lalu kenapa? Xiaomu, aku bukan orang yang kamu cari. Aku tidak peduli jadi nyonya muda. Aku datang ke keluarga Xiao hanya untuk memenuhi harapan nenek. Suara biola yang sama persis. Bagaimana mungkin kamu bukan? Aku sudah punya orang yang aku suka. Kalau bukan karena perjodohan ini, aku akan terus menunggunya. Aku tidak percaya semua yang kamu lakukan.
Hanya untuk membalas dendam atas kejadian sebelumnya, benarkan? Ini adalah tanda cinta kita 15 tahun yang lalu. Kakak, Ya Oiwan, kenapa kamu di sini? aku di rumah sangat khawatir dengan keselamatan kakak. Makanya aku datang melihatmu. Aku jadi seperti ini semua karena kamu. Kamu berani muncul di hadapanku. Xiaomu, kakak, apa Yuan melakukan kesalahan? Aku kemudian menyuruh orang menyelidiki kalung yang dipakai Shanshan hari itu. Ternyata itu adalah kalung kejut untuk mencegah anjing menggonggong kakakmu. Apa mungkin secara sukarela memakai benda ini? Aku tidak tahu. Mungkin itu pria kakak. Seharusnya aku sudah mengerti kenapa hari itu. Kamu kebetulan muncul di kamarnya, kenapa kamu bisa olehnya? Luka tangan. Aku tidak, kakak yang menyuruhku. Datang ke sini ya. Kakak Xiaomu, kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. CEO Xiao. Katakan. Ini tentang Nona Yuan sudah diselidiki. Kita keluar dulu, jangan ganggu Shanshan istirahat. Ah, Barang-barangku sudah diambil kembali. Saatnya pindah dari keluarga Xiao. Yao Yuan, kamu berani sekali. kakak Xiaomu, aku benar-benar Yi. Sekretaris Li, kamu katakan padanya. Hasil yang kamu temukan. Benar kompetisi sebelumnya. Semua Nona Yuan. Sendiri yang ikut, mana mungkin. Kamu yakin yang tampil di panggung ikut kompetisi adalah Yao Yuan? Ada video sebelumnya sebagai bukti. Kakak Xiaomu, aku sudah bilang. Kakak sama sekali tidak bisa main biola. Bahkan jika aku menyuruhnya ikut kompetisi untukku. Berapa kali kompetisi profesional bagaimana bisa tidak ketahuan? Sekalipun kompetisi sampah apa ini, bahkan musik latar tidak diputar. Yao Yunshan, kamu yang ikut untukku. Ini kan kompetisi internasional. Kalau ketahuan kita berdua akan diskualifikasi. Kalau kamu tidak mau, aku akan kelaparkan nenekmu. 1 minggu. Oh ya, dia baru saja ketahuan. Kanker lambung. Masih harus kelaparan, kasihan sekali. Tidak. Baru saja Yao Yunshan masih di dalam membaca buku teori musik. Dia mengerti notasi musik. Kakak Xiaomu orang yang berpendidikan. Pasti mengerti dasar-dasar teori musik dan dia membaca notasi musik. Kenapa justru di rumah sakit ini kan hanya akting untukmu? Kakak Xiaomu, aku tidak menyalahkanmu. Akting kakak terlalu hebat. Kenapa dia begitu lama tidak kembali? Penyakit kakak belum sembuh, mau pergi kemana? Aku tidak ada waktu untuk bicara denganmu. Minggir. Kamu mau cari Xiaomu ya? Dari mana kamu tahu? Yao Yunshan, kamu memang jago pura-pura kasihan. Orang kayak kamu dikasih setrum beberapa kali. Masa bisa pingsan? Kamu bilang nggak sakit, coba aja sendiri. Aku bukan anjing, gimana mau coba? Bajingan. Yao Yunshan, jangan harap bisa dapatkan Xiaomu. Cintanya abang hanya untukku seorang. Kamu cuma batu loncatan di jalan cinta kami. Doang. Ya Oiwan, kamu nggak serius berpikir. Kamu bisa jadi nyonya muda keluarga Xiao.
Menurutku Xiaomu nggak suka sama kamu. Sama sekali. Kamu cuma bisa sombong sekarang. Nanti kalau Abang Xiaomu tahu, akulah orang yang ditakdirkan untuknya. Kamu dan nenekmu tunggu saja. Amukan keluarga Xiao. Ya Ouyuan, berani-beraninya kamu ganggu nenekku. Aku Yao Yunshan meski nggak punya nama dan status, tapi kalau kamu ganggu nenekku, aku lawan mati-matian. Aku nggak kayak ibuku. Aku akan menyiksanya sampai mati. Di depan matamu. Aduh, Aku baru pergi sebentar, kamu udah nggak sabar mau menyiksanya. Dia yang mulai ganggu aku. Sudah cukup. Awalnya aku kira cuma salah paham. Sekarang lihat. Kayak lelucon aja. Kamu cuma wanita bermuka dua. Tunggu. Ya Ouyuan, aku akan ikut lomba Yulan. Jangan sampai kamu mundur. Aku akan buktikan. Xiaomu, ternyata kamu tetap memilih percaya dia. gimana aku bisa lupa nada? Ini bukti aku dan dia dulu. Nona Yao sedang latihan piano ya. Siapa? Nggak nyangka jadi nyonya muda temperamennya naik. Siapa kamu berani-beraninya masuk kamarku? Kamu nggak tahu aku calon nyonya muda keluarga Xiao. Bagaimana bisa kamu lupa sama paman kecilmu? Paman kecil apa, aku bahkan tidak kenal kamu. Kamu bisa berjodoh sama si Xiaomu. Itu berkat aku. Mau buang aku mimpi kamu. Apakah orang yang dia cari itu Yao Yunshan? Lepaskan aku, bukan Yao Yunshan. Kamu bukan Yao Yunshan, siapa lagi aku dengar mereka memanggilmu Nona Yao. Aku Nona Yao, kamu baik-baik saja? Aku baru saja mendengar suara aneh, suruh dia pergi. Aku baik-baik saja, tadi hanya berlatih piano saja. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Aku bukan Yao Yunshan, aku Yao Yuan. Orang yang kamu cari tidak ada di sini. Selamat menonton program berita. Pertama-tama kami akan memperkenalkan isi utama program hari ini. Telah diadakan upacara pengguntingan pita. Nama ini. Kakak MU, kamu sedang menulis apa? Ini inisial nama kita berdua. Kalau aku sudah besar dan mendirikan perusahaan, akan aku beri nama ini. Desainer perusahaan bilang ini diambil dari inisial nama kekasih dan namanya. Ada 2 garis sumbu melambangkan persilangan. Dunia kita berdua. Kakak MU. Shanshan, ada apa? Nenek. Aku ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi. Nona Yao, kamu belum bisa pergi. Kenapa tubuhku sudah sembuh? Tidak perlu dirawat lagi. Nona Yao, meskipun kamu terlihat baik-baik saja, tapi tetap perlu dilakukan beberapa pemeriksaan lagi. Kalau tidak bisa meninggalkan efek samping. Lepaskan aku. Kalian sedang apa? Tuan Xiao, Nona Yao belum sembuh, sudah ingin keluar rumah sakit. Kami sedang berusaha menghentikannya. Benar Tuan Xiao, kami semua ingin yang terbaik untuk Nona Yao. Tidak disangka dia malah tidak menghargai. Bahkan mendorongku sampai jatuh. Tubuhku aku yang paling tahu. Sudah tidak ada masalah. Dokter sudah bilang akan melakukan pemeriksaan untukmu. Kamu baik-baik saja di rumah sakit, kenapa ingin keluar? Kamu tidak mengakui status saya sebagai nyonya muda kan? Kenapa sekarang berpura-pura peduli padaku? Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Ya, saya memang tidak tahu berterima kasih. Saya tidak butuh belas kasihanmu Tuan Xiao di tengah kesibukanmu. Sedikit sisa belas kasihan tentang uang mahar.
Saya akan berusaha mengembalikannya padamu. Kamu pikir saya peduli dengan sedikit uang itu? Kamu tidak peduli, tapi saya peduli. Satu-satunya hubungan saya dengan keluarga Xiao adalah uang itu. Saya ingin segera mengakhiri hubungan kita dan mencari cinta sejati saya dulu. Cinta sejati orang yang kamu sebut cinta sejati. Bahkan tidak bisa membayar biaya pengobatan nenekmu. Saya beritahu kamu. Kamu jangan berpikir untuk pergi. Xiaomu, kamu brengsek. Lepaskan saya. Malam ini kamu bisa bertindak. Sebelum dokter bilang kamu boleh pergi, diamlah di sini. Kamu ingin mengurung saya ya? Lalu bagaimana? Lepaskan. Agar kamu bisa mencari orang itu ya? Saya mencari dia ada hubungannya denganmu, Xiaomu. Sekarang saya sudah mengerti kamu hanya seorang tuan muda yang dimanja berpikir semuanya milikmu. Sama sekali tidak bisa mengerti perasaan kami orang biasa. Yao Yunshan, saya beritahu kamu. Orang yang kamu suka itu adalah pengecut. Dia tidak mau bertanggung jawab atas apapun dan membiarkanmu masuk rumah saya. Kamu benar-benar tidak mengerti apa-apa. Kamu berani menggigit saya. Tuan Xiao, saya berbeda denganmu. Saya tidak bisa mencium orang yang tidak saya sukai. Saya merasa jijik. Benar. Baik, tidak pernah ada orang yang berani bicara seperti ini padaku. Kamu yang pertama kemari. Tuan Xiao, ada perintah apa? Jaga dia baik-baik. Kalau dia bilang saya mengurungnya, maka saya akan membuatnya tidak pernah bisa keluar dari rumah sakit ini. Baik. Xiaomu, kamu brengsek. Kamu siapa? Paman, bukankah kamu seharusnya dipenjara? Kamu masih berani menyebutnya. Kalau dulu kamu tidak merusak rencanaku, aku tidak akan tertangkap. Untungnya aku punya koneksi di dunia hitam. Kalau tidak aku harus menjahit beberapa tahun lagi. Paman, sekarang kamu sudah bebas. Seharusnya kamu hidup dengan baik. Kenapa masih mencari aku? Nona, kamu akan menjadi nyonya muda keluarga Xiao. Bagaimana bisa melupakan pamanmu kan? Aku dan keluarga Xiao segera tidak ada hubungan lagi. Aku juga tidak akan menjadi nyonya muda keluarga Xiao. Lebih baik kamu matikan niatmu itu. Ternyata seperti yang dikatakan wanita itu. Anak ini tidak terlalu disayang di depan Xiaomu. Lalu bagaimana kamu akan membalas penderitaanku selama ini? Bagaimana kamu akan menggantinya? Bagaimana kalau begini kamu beri aku 5 juta? Aku akan melepaskanmu. Aku tidak akan memberimu uang. Kalau dulu kamu tidak mau masuk penjara, seharusnya kamu tidak melakukan hal itu. Nona tidak mau kasih uang ya? Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu lalu si nenek tua itu. Yi. Sekarang tidak akan ada Yi lagi. Kakak Xiaomu, kamu capek ya? Mau istirahat di kasur? Yuan, tanganmu sudah sembuh. Ya. Terima kasih, kakak Xiaomu sudah peduli. Masih terasa tidak nyaman. Katanya dokter mungkin sarafnya terganggu. Yuan, kalau kamu benar-benar Yi, mainkan biola sekali lagi untukku. Kakak Xiaomu. Sudah larut malam, nenek juga sudah tidur. Sekarang main biola tidak baik. Nenek benar setiap kali minta kamu main biola. Kamu selalu menghindar Yao Yuan. Apa kamu benar-benar bisa main biola? Ah, Jangan mendekatiku. Paman, aku bukan lagi anak kecil yang kamu kendalikan dulu. Kalau kamu pergi sekarang, aku tidak akan melaporkanmu.
Nona masih berani tawar-menawar denganku. Jangan mendekat. Kamu pikir kamu sudah berbeda dari dulu salah? Kamu tidak sadar ketakutanmu padaku. Sudah meresap sampai ke tulang. Rasa takut di matamu. Aku melihatnya dengan jelas. Dan hanya dengan pisau buah kecil ini. Kamu pikir bisa membunuhku? Gadis lebih baik mati dengan tenang. Kenapa harus membuat masalah untukku pasien di kamar Ada 3? yang bisa saya bantu. Apa yang kamu lakukan di sini kamar 7? Ada pasien yang perlu ganti infus, baik saya segera ke sana. Perawat, tolong aku, ada orang yang ingin membunuhku. Yao Yuan, apakah kamu benar-benar Yi? Kakak Xiaomu, kamu sudah berubah. Kamu sudah bukan kakak Mu yang dulu. Yang selalu bicara lembut padaku. Tapi sekarang hatimu sudah begitu keras. Sampai aku tidak bisa mengerti. Yuan, aku hanya ingin kamu bermain biola. Sudah cukup. Biola-biola sampai sekarang masih bicara biola. Kamu sama sekali tidak peduli. Apakah tanganku sudah sembuh? Yuan, maafkan aku. Kakak Xiaomu, aku tidak meminta kamu untuk membawaku kembali ke keluarga Xiao. Kamu yang datang ke teater untuk mencariku dan mengenaliku. Jika kamu benar-benar tidak percaya padaku, kamu tidak perlu mengancamku di tengah malam seperti ini. Aku akan segera kembali untuk membereskan barang-barangku. Besok pagi aku akan pergi. Hei, Perawat, tolong aku, ada orang yang ingin membunuhku. Kami di rumah sakit keamanannya sangat ketat. Bagaimana mungkin ada orang yang ingin membunuhmu, Nona Yao? Sepertinya otakmu sudah rusak karena listrik. Tidak, tolong aku. Tidak. Ah, Matilah dengan tenang. Tenang saja, aku akan segera membunuh gadis ini. Jangan lupa transfer uangnya padaku. jadi itu alasanmu ingin membunuhku. Ternyata karena diutus orang. Diam kau. Bukan maksudku begitu. Anda adalah dewa kekayaanku, Anda menelepon. Apakah untuk memilih cara mati untuk gadis ini? Jangan bunuh dia, dia masih berguna bagiku. Kalau begitu uangnya. Uangnya akan tetap saya transfer ke kamu dan juga. Kalau dia bertanya, bilang saja. Baik. Tunggu. Kenapa tidak membunuhmu lagi? Kamu masih tidak senang ya? Katakan padaku siapa yang ingin membunuhku. Apakah itu Yao Yuan? Yao Yunshan, kamu benar-benar menyedihkan. Sampai sekarang masih tidak tahu orang yang ingin membunuhmu adalah suamimu sendiri. Xiaomu. Bagaimana mungkin? Xiaomu. Aku mengerti, aku tidak akan mengganggu lagi hubunganmu dengan Yao Yuan. Xiao Mu, kamu benar-benar sudah kehilangan akal. Kamu tidak mengusir wanita ini, tapi malah mengusir cucu perempuan asli saya. nenek Yao Yunshan yang pergi sendiri. Saya beritahu kamu, kalau cucu perempuan saya tidak kembali dalam sehari, kamu jangan harap saya akan memberimu wajah yang baik. Kakak Xiaomu, kenapa nenek begitu
Bermusuhan dengan saya padahal saya dan kakak datang pada hari yang sama. Kakak sangat disukai nenek. Nenek adalah orang tua sangat menghargai janji. Tidak aneh meskipun dia tegas. Tapi hatinya tetap baik. Kamu tenang saja cepat atau lambat. Dia akan menerimamu. Kalau begitu saya tenang. Ngomong-ngomong kakak Xiaomu. Sebelum kakak pergi dia membawa giok saya. Saya ingin mencarinya untuk mengambilnya kembali. Ini adalah barang cinta kita 15 tahun yang lalu. Kakak Xiaomu. Oh, kamu tenang saja. Setelah pertandingan Yulan selesai saya akan menyuruhnya mengembalikannya padamu. Jamuan buka pintu Yuan. Kamu siapkan saja. Baik. Saya pasti akan membuatnya rela menyerahkannya padaku. Yunshan, Lin Xuan, kenapa kamu di sini? Saya pikir kamu sudah dipilih masuk ke dalam orkestra. Pergi ke luar negeri untuk berkembang. aku datang untuk mencarimu. Yunshan. Aku telah berkeliling dunia, baru sadar hanya biolamu yang paling menyentuh hati. Ikutlah aku ke luar negeri dan bergabung dengan orkestra. Terima kasih. Tapi aku belum bisa pergi. Ada seseorang yang sangat penting bagiku. Aku harus menemukannya. Aku mengerti. Ini adalah Undangan dari perusahaan untuk orkestra kami. Untuk menghadiri pesta pembukaan hari ini. Lin Xuan, bisakah kamu membantuku? Kakak MU, apakah kamu di sini? Tuan Muda Xiao. Xiaomu, bagaimana dia bisa di sini? Apakah dia adalah... Bagaimana kamu bisa di sini? Aku datang untuk mencari seseorang, lepaskan aku. Tuan Muda Xiao, tolong konfirmasi lagi daftar tamu di sini. Cari siapa? Menurutku kamu masih belum menyerah. Masih ingin menggoda Xiaomu. Aku sama sekali tidak berniat untuk bertemu dengannya lagi. Tidak, kalau begitu katakan padaku kamu tidak punya undangan. Bagaimana kamu bisa masuk? Itu temanku. Temanku? Semua orang kaya dan terhormat. Bagaimana mungkin kamu mengenal mereka? Menurutku kamu berbohong. Kemari. Non Yao, ada yang bisa saya bantu? Keluarkan wanita ini dari ruangan. Dia datang ke pesta pembukaan hari ini hanya untuk menggoda tunanganku. Maaf sekali, ini kelalaian saya. Aku akan mengeluarkannya, cepat ikut aku keluar. Berhenti. Yunshan adalah tamuku, dia tidak perlu undangan. Dan berhak masuk. Dan siapa kamu? Dia adalah Tuan Muda Lin, pianis internasional terkenal. Diundang khusus oleh Tuan Xiao. Yao Yunshan, kamu memang hebat. Baru saja diusir dari keluarga Xiao. Seketika sudah menggoda pria lain. Apa yang kamu bicarakan? Aku dan Yunshan sudah lama kenal. Kalau dia berminat, kami sudah bersama sejak lama. Bukan karena dia sudah mengincar Xiaomu sebagai target besar, jadi dia tidak bersama kamu. Sekarang dia tidak bisa bertahan di keluarga Xiao. Baru dia mau mendekati kamu. Bodoh. Kamu bilang itu pendapat kamu sendiri kan? Kamu kan juga menganggap Xiaomu sebagai target besar. Meskipun yang menikah bukan kamu. Kamu tetap akan nempel di keluarga Xiao menunggu Xiaomu mengakui kamu suatu hari nanti. Kamu bilang apa? Yao Yunshan, aku dan Xiaomu. Kami saling mencintai. Kamu yang memaksa. Karena ada perjanjian nikah dengan keluarga Xiao. Sekarang kamu diusir dari keluarga Xiao. Diusir. Calon menantu keluarga Xiao. Hanya akan aku seorang cucuku. Hanya akan Yunshan. Nenek, sampai sekarang kamu masih tidak mengakui ya? Kakak Xiaomu sebenarnya tidak suka sama kakak. Akulah yang akan menemani kakak Xiaomu sampai akhir. Aku lebih baik membiarkan cucuku hidup sendirian daripada bersamamu. Wanita seperti kamu, nenek. Kamu benar-benar salah paham sama aku. Salah atau tidak, kamu sendiri yang tahu. Nenek tua bangka, tunggu saja. Selama kamu masih di keluarga Xiao, cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Nak, sejak kamu keluar dari rumah sakit, kamu pindah dari keluarga Xiao. Nenek sangat khawatir.
Sekarang lihat kamu baik-baik saja. Sungguh lega. Nenek, kenapa kamu di sini? Ini keluarga kami, keluarga Xiao. Nenek, maaf, aku dan Yunshan harus mempersiapkan pertunjukan nanti. Baiklah, silakan. Lima belas tahun lalu aku dan seorang gadis. Aku pergi dulu, aku berjanji akan 15 tahun kemudian menggunakan inisial nama kami, mendirikan sebuah perusahaan, dan sekarang aku berhasil. Dan gadis itu ada di sampingku. Kakak MU, kamu sedang menulis apa? Ini inisial nama kita berdua. Kalau aku besar nanti dan bisa mendirikan perusahaan, aku akan menamainya seperti itu. KMU 15 tahun yang lalu, aku muncul di hadapanmu sebagai Hii. Kami berada di ruang latihan kompetisi. Setiap hari berlatih sebuah lagu yang bukan bagian dari kompetisi. Sudah lama tidak bertemu KMU. Aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Yi, Benar-benar takdir yang kejam. Tidak menyangka orang yang sudah lama aku cari. Ternyata ada di sampingku sendiri. Yi, kamu tenang saja. Aku akan membuat mereka yang menipu kita membayar semuanya. Sungguh adegan yang mengharukan. Tuan Xiao, kamu setujukan? Deng Wencheng. Bukan kamu seharusnya di penjara. Maaf ya Tuan Xiao. Aku hanya dihukum 15 tahun. Sekarang sudah bebas. Kamu kesini mau apa? Aku kesini hanya ingin bercerita saja, selesai bicara aku pergi. Orang usir dia. Tuan Xiao, sampai sekarang aku belum melakukan apa-apa. Kalau kamu tidak membiarkan aku menyelesaikan cerita ini, mungkin aku akan melakukan sesuatu. Misalnya menyakiti 1-2 orang. Atau semacamnya. Kamu. Tuan Xiao, selain aku, ada satu orang lagi yang harus kamu benci, dia dulu bersama aku merencanakan penculikanmu. Sekarang aku sudah keluar dari penjara tapi dia masih bebas. Menurutmu ini adil? Kenapa kamu merasa tidak adil? Aku hanya tidak suka melihatnya bahagia sekarang. Tuan Xiao, kalau kamu tahu siapa dia, apakah kamu akan membuatnya seperti aku? Masuk penjara. Tentu aku harap kalian semua mati di penjara. Setelah mengetahui kebenaran, kamu pasti tidak akan memaafkanku. Baiklah, baiklah. Ada kata-katamu ini, aku merasa lega. Oh. Kakak, tolong jelaskan di depan kakak Xiaomu. Jangan berpura-pura menjadi aku lagi. Shanshan adalah Yao Yuan yang dicari Xiaomu. Kau masih ingin memutarbalikkan fakta. Kalau kalian tidak percaya, dengarkan apa kata kakak. Wanita, apa kau tidak ingin hidup lagi? Benar, Xiaomu. Aku selalu menipumu. Apakah kau mengatakannya karena ancaman wanita ini? Benar atau tidak, beritahu aku. Aku akan melindungimu. Tidak. Aku telah menipumu sejak awal. Tentang masalah Yi, semuanya aku dengar dari Yao Yuan. Karena ada perjanjian pernikahan. Membuatmu menikahiku membuatku menjadi nyonya muda keluarga Xiao. Lalu kenapa sekarang kau tidak menipu lagi? Bagaimana tidak bisa menjawab? Karena dia. Karena aku jatuh cinta padanya. Xiaomu. Aku tidak mau bermain denganmu lagi. Kau kira aku akan melepaskanmu begitu saja? Kalau begitu silakan Tuan Muda Xiao balas dendam padaku sesukamu. Xiaomu. Biarkan Yi selamanya menjadi yang paling indah di hatimu. Berhenti. Apa kau masih punya yang ingin dikatakan? Kau sudah selesai bermain. Aku belum selesai bermain. Kak Xiaomu, karena kakak sudah bicara terbuka.
Aku juga memaafkan kakak tapi kakak tetap. Keluargaku bagaimana kalau biarkan kakak tinggal? Di rumah keluarga Xiao. Kau. Baik. Yao Yunshan, berkali-kali kau menipuku. Meskipun Yuan akan memaafkanmu, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Tangkap dia untukku. Benar semua salahku. Ingin menjadi istriku Xiaomu. Dengar baik-baik wanitaku Xiaomu. Hanya ada satu. Saudara MU kecil. Kakak Xiaomu sudah cukup. Kakak sudah tahu salah, jangan menghukumnya lagi. Biarkan dia minum dan beristirahat. Dia tidak pantas beristirahat. Apa yang kalian lakukan? Anak-anak, Nenek, dia wanita jahat. Dia hanya ingin kekayaan keluarga Xiao kita. Jangan tertipu olehnya. tutup mulut. Aku hanya percaya pada mataku. Gadis yang baik. Memasuki pintu rumah Xiao kami. Tinggal seperti ini. Dosa. Bagaimana saya bisa? Nenek, nenek, nenek. Nenek, jangan marah dengan wanita seperti ini. Tidak layak. Anak saya tidak mengharapkan Anda. Percaya pada seberapa banyak Yunshan. Oh. Jika kau tidak suka dia, nenek tidak akan memaksamu. Kontrak pernikahan antara. Aku hanya memohon padamu. Jangan siksa dia. Baik, aku berjanji padamu. Kirim wanita tua itu ke Sitian. Noneo. Dia adalah nenek Xiaomu. Wanita tua dari keluarga Xiao. Aku tidak berani. Jika ditemukan pasti akan menjadi keluarga Xiao. Kirim ke Sitian. Sesuatu yang tidak berguna. Aku memberimu racun saraf. Anda hanya perlu membuatnya untuk waktu yang lama. Dia akhirnya akan menjadi bangkai tanpa kesadaran. Dia tidak akan mati. Datang. Dan Anda hanya perlu secara teratur untuk Xiaomu. Hanya melaporkan kondisinya memburuk. Bagaimana kakak makan sendirian di kamar? Kita bukan orang luar. Duduklah kakak. Nenek, bagaimana dia? Yao Yunshan, kau masih punya wajah. Bukankah dia masuk rumah sakit karena kau? Aku tidak tahu apa yang kau berikan padanya. Dia sangat percaya padamu. Saya. Apa yang dikatakan rumah sakit pembantu rumah tangga? Nenek sudah sangat tua. Rumah sakit mengatakan nenek marah. Tidak apa-apa untuk sementara waktu dan masih perlu di rumah sakit. Tinggal sebentar lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita itu pergi. Saya melihat ada yang datang untuk melindungi Anda. Ini kemarahan Xiaomu. Apa yang dikatakan wanita tua itu pada Xiaomu? Ini tidak akan memukulnya. Karena kau tidak mau. Kakak kau benar-benar tidak terlihat. Kau tidak bisa melihat aku haus. Mau minum teh? Baik, aku akan menjatuhkanmu.
Kau beri aku air panas. Apakah Anda ingin membakar saya? Sayang sekali. Teh ini tidak membakar wajahmu. Kalau tidak wajahmu akan cacat. Yao Yunshan. Yuan tidak menghitung niat baik Anda untuk membiarkan Anda tinggal di keluarga Xiao. Anda berani berada di belakang orang lain. Jadi menggertaknya. Kakak Xiaomu baik-baik saja. Aku memecahkan cangkir itu sendiri. Tidak menyalahkan kakak. Setiap kali dia terluka, mereka menyakiti diri sendiri saat Anda datang. Jika kau berani aku menemukan. Kau tak terkendali di rumah Xiao, aku akan membiarkanmu. Tidak ada tempat pemakaman. Yao Yunshan, ketika Anda memilih untuk diam, Anda tidak bisa memenangkan saya. Jangan mengacaukannya di malam hari. Kau tahu apa? Yao Yuan, kau harus mengambil keuntungan. Kapan? Sebenarnya kau harus berterima kasih padaku. Jika tidak ada aku, kau telah dibunuh oleh Xiaomu. Bagaimana jika aku dan Xiaomu tanpamu akan menjadi seperti sekarang? Itu semua karena kamu sendiri dulu diculik oleh penculik. Kematian ibumu dan Xiaomu. Semua itu salahmu. Baiklah. Kalau tidak aku akan beritahu Xiaomu. Dulu Yi mendekatinya. Hanya untuk bekerja sama dengan penculiknya. Aku mengerti. Setelah kamu selesai bermain, aku akan memberikan semangkuk sup yang sudah dicampuri itu kepada Xiaomu. Jika aku hamil, siapa yang tidak akan mengakuiku? Sebagai nyonya muda keluarga Xiao saat itu, kamu tidak akan ada nilainya lagi. Tuan Xiao, Nona Yao sudah menunggumu lama di atas. Baik. Apa ini? Mungkin nenek membuatkanmu sup. Kasih tahu nenek, supnya sudah aku habiskan. Ya, Yuan. Listrik mati. Yi. Kenapa kamu tidak bicara? Jangan menangis apapun yang terjadi nanti. Aku tidak akan membiarkanmu sedih lagi. Kakak MU. Kamu bisa memanggilku berapa kali pun. Xiaomu. Kenapa kamu tidak enak badan? Xiaomu. Yi. Kamu tidak mau. Jika kamu tidak mau, aku akan pergi sekarang. Aku mau.
Sup ini diminum siapa? Ah, ternyata sup ini yang kamu buat. Tuan mengira nenek yang membuatkannya lalu meminumnya. Apa? Wanita rendahan ini. Kamu berani menggoda Xiaomu, percaya tidak aku akan memberitahunya. Tadi malam yang memberinya obat adalah kamu. Jika dia tahu pasti akan membunuhmu. Kalau begitu beritahu dia. Tadi malam yang bersamanya adalah aku. Kamu ini wanita Yaoiwan. Kamu juga tahu rasa suka Xiaomu padamu. Tidak sebanyak itu rasa sukanya padamu. Semua itu karena dia mengira kamu adalah Yi. Dan lebih banyak kebohongan hanya akan menghilangkan kepercayaannya. Kamu adalah Yi. Diam kamu. Yuan, Kakak Xiaomu. Kami belum menikah. Kemarin malam kenapa kamu tiba-tiba? aku sedang bingung saat itu. Tapi tenang, aku akan bertanggung jawab padamu. Ya kakak Xiaomu. Xiaomu. Kami sebenarnya sangat dekat. Tapi juga sangat jauh. Tapi aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Itu telepon dari rumah sakit. Nenek, apakah kamu merindukanku? Nona Yao, nenekmu hampir tidak bisa bertahan. Dokter, bagaimana kondisi nenekku? Nona Yao, nenekmu sudah berhasil diselamatkan. Terima kasih. Sebenarnya aku ingin menyarankanmu untuk menghentikan pengobatan. Kenapa? Karena kondisi nenekmu sudah mencapai tahap akhir. Kejadian seperti ini mungkin akan terjadi lagi jika terus bertahan. Hanya akan membuang-buang uang saja. Dokter, soal uang aku akan mencari cara. Tolong terus selamatkan dia. Baik. Itu dia. Jika bisa memasukkannya ke rumah sakit jiwa, mungkin Yao Yuan akan memberiku lebih banyak uang. Nenek, Nona Yao, sepertinya kamu ingin dirawat lagi. kamu. Sepertinya kamu butuh dokter spesialis jiwa. Ayo sekarang aku akan membawamu. Lepaskan dia. Apa yang ingin kamu lakukan pada Yunshan? Aku salah orang. Maaf. Yunshan, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, terima kasih. Aku minta maaf tentang acara pesta terakhir kali. Kamu tidak perlu mengatakannya, aku sudah lupa, itu bukan masalah besar. Aku tahu kamu punya alasan tersendiri, tidak perlu minta maaf padaku. Terima kasih. Kenapa kamu di rumah sakit? Direktur rumah sakit ini adalah ayahku. Dia memanggilku untuk membicarakan beberapa hal. Lin Xuan, bisa tolong aku satu hal nggak? Katakan aja, selama aku bisa pasti aku bantu. Aku selalu merasa ada yang mau celakain nenek. Bisakah kamu atur orang buat jaga nenek baik-baik? Kak Xiaomu, jangan kerja terlalu capek. Istirahat dulu, minum sup deh. Gak usah, kamu aja yang minum, aku buru-buru. Selesain file ini dulu. Kak Xiaomu, sup ini aku masak sendiri berjam-jam loh. Cicipin dikit aja deh. Ya udah. Sudahlah, aku agak gak enak badan, kamu aja yang minum. Cepat-cepat tidur ya. Kak Xiaomu, setelah kejadian semalam, gak kepikiran. Yuan. Dengerin omongan. Aku masih ada kerjaan. Pergi sana. Kenapa ya aku merasa jijik kalau kontak sama Yuan? Padahal kemarin
Kalau ada yang beneran mau celakain nenek, apa orang itu yang diatur sama Yao Yuan? Non Yao ini obat kontrasepsi paling kuat loh. Habis minum ini mungkin nggak bisa hamil lagi. Minum sup ini. Aku nggak mau. Nggak mau ya udah jangan banyak bacot. Ah, Ya udah kalau kamu nggak mau. Aku juga nggak pura-pura lagi. Makan obat ini makan. Ah. Cepetan makan cewek. Ah. Kalian ngapain sih? Yao Yunshan, kamu kenapa? Kak Xiaomu. Aku baik hati masakin sup buat kakak tapi kakak malah pecahin mangkoknya. aku nggak. Kenapa ya waktu dia sentuh aku? Aku nggak merasa jijik. Kakak jangan pura-pura kasihan deh. Kan kamu cuma memfitnah aku di depan Kak Xiaomu. Kalau aku yang dorong kamu. Sudahlah. Aku bantu kamu dulu buat diobatin. Jangan gerak. Aku sendiri yang akan melakukannya. Aku beritahu kamu aku tidak sedang mengasihani kamu. Jangan kamu kira aku sedang merasa kasihan padamu. Kalau bukan karena Yuan aku tidak akan. Mudah-mudahan melepaskanmu. Xiaomu, apakah kamu sudah menyukai Yao Yuan? Xiaomu? Aku hanya ingin bertanya satu hal. Apa? Jika Yao Yuan bukan Yi, apakah kamu masih akan menyukainya? Apa maksudmu, bukankah Yuan itu Yi? Jika dia bukan. Jika di teater Baokui itu adalah pertama kalinya kalian bertemu, apakah kamu masih akan menyukainya? Yao Yunshan, hari ini aku memberikanmu. Terlalu banyak senyuman membuatmu berpikir bisa seenaknya. Aku beritahu kamu baik Yi dulu. Maupun Yuan, sekarang aku menyukainya. Kamu tidak punya kesempatan sama sekali. Jika Yao Yuan bukan Yi, apakah kamu masih akan menyukainya? Yao Yunshan, mengapa kamu menanyakan ini padaku? Apakah dia benar-benar Yi? Tidak mungkin. Jika dia Yi, mengapa tidak mau langsung mengaku padaku? Butler, apakah Nona Yao keluar hari ini? Ya, Nona Yao baru saja turun dan keluar sebelum Anda. Bagaimana aku bahkan tidak melihatnya? Bagaimana dengan yang kuminta kamu lakukan? Nona Yao belakangan ini rumah sakit sedang memeriksa kamar pasien dan mengontrol orang yang masuk keluar. Sekarang aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak berani melakukan apa-apa, benar-benar tidak berguna. Pergi. Kalau dulu langsung membunuh nenek itu, pernikahan keluarga Xiao tidak akan ada yang menepati. Aku akan langsung menjadi nyonya muda keluarga Xiao. Masuk 50 yuan, masuk 100 yuan. Masuk 1 juta Yuan. Yi, mengapa kamu lari? Bahkan kekurangan uang saja tidak mau datang padaku. Lari ke tempat ini untuk tampil dengan kemampuanmu. Seharusnya bisa berdiri di panggung yang lebih besar. Urusanku tidak perlu kamu yang repot. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Menjumpainya tidak membuatku merasa jijik, apakah? Malam itu hanya hayalan. Kumohon jangan lepaskan topengku. Jika kamu punya alasan yang sulit diungkapkan, aku tidak akan bertanya lagi. Yi, sejak kamu datang ke keluarga Xiao, kita belum pernah pergi kencan bersama. Xiaomu, saat ini kamu sedang memikirkan siapa? Apakah Yuan atau Yi? Yi, kamu mau terus menemaniku?
seumur hidup ini. Aku mau. Yi, aku tahu kamu sekarang. Tidak ingin aku melihat wajahmu. Aku juga tidak akan memaksamu. Kak Xiaomu, kamu tahu. Kenapa aku tidak ingin melepas topeng ini? Karena sekarang aku adalah seorang pengecut. Aku tidak berani mengakui masa lalu, tidak berani menuju masa depan. Jadi aku hanya bisa terus memakai topeng ini. Berpura-pura semuanya tidak pernah terjadi. Aku tidak layak mendapatkan kebaikan siapapun. Akulah pengecutnya kamu. Jika aku harus memilih antara bayanganku dulu dan kamu sekarang, akulah yang tidak bisa membuat pilihan. Ayo aku ajak kamu melihat matahari terbenam. Yi, kita pulang yuk. Aku masih ada urusan, kamu pulang dulu saja. Ini. Karena sekarang aku adalah seorang pengecut. Aku tidak berani mengakui masa lalu, tidak berani menuju masa depan. Sekretaris Li. Apakah kamu yakin video kompetisi Yaoyuan sebelumnya? Semuanya asli. Manajer Xiao, kamu sudah bertanya berulang kali, memang asli. Kau tidak bohong kan? Manajer Xiao, mana berani aku bohong. Kalau tidak percaya bisa langsung cek di situs resmi. Videonya ada di sana. Pergi minggir. Apa sih pemain tingkat provinsi? Jelek begini lebih baik Yuan. Ibu tidak bilang kamu jelek anakku. Fokusnya beda Bu. Gimana nih sudah cari lebih dari 20 orang. Satu lebih jelek dari yang lain, bagaimana caranya agar Xiaomu percaya bahwa aku adalah Yi yang asli. Biarkan si gadis itu terus menggantikanmu di atas panggung. Tidak bisa sekarang rumah sakit. Pengawasannya semakin ketat, sudah tidak ada yang bisa mengancamnya. Kan kamu kenal orang itu. Minta dia bantu. Alat bantu dengarku kok tidak ketemu. Untungnya ada cadangan. Apa? Berhenti. Ada apa lagi Tuan Xiao? Masih ada urusan dengan saya. Kamu lupa ini. Ada yang ingin kamu katakan padaku? Tidak ada. Kakak pergi terburu-buru, jangan-jangan ketemu pria. Apa yang kamu katakan? Aku baru saja dengar dia telepon dengan pria itu. Kayaknya namanya Lin Xuan. Lomba Yulan akan segera dimulai. Kamu seharusnya tidak memikirkan ini tapi berlatih piano dengan baik. Yao Yunshan. Deng Wencheng, kenapa kamu di sini? Ini HP nenek. Aku kasih tahu nanti di lomba Yulan. Kamu harus menggantikan Yao Yuan di atas panggung, kalau tidak, lain kali aku akan muncul di kamar nenekmu. Memotong leher nenekmu. Tidak mungkin, sekarang pengawasan di rumah sakit sangat ketat. Kamu tidak mungkin bisa masuk. Aku tidak bisa masuk, lalu HP ini. Bagaimana aku bisa mengeluarkannya, membunuh nenek tua itu? Aku punya 10.000 cara. Masih ada 1 jam lagi. Aku akan menunggumu di sini. Aku pergi. Yunshan, ingat kata-kataku. Shanshan, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Yao Yunshan, kalau kamu benar-benar Yi. Apakah karena dia kamu tidak mau mengakuiku? Sayang, lomba akan segera dimulai, bajingan ini tidak akan menerima uang tapi tidak melakukan tugasnya. Nona Yao, berikutnya giliranmu, naik panggung, persiapkan dirimu. Xiaomu sudah datang.
Tuan Xiao belum datang. Mama, guru-guru sudah bekerja keras menurut kalian. Siapa yang akan menang tahun ini? Sulit dikatakan, beberapa yang sebelumnya tidak begitu bagus. Sulit ditebak. Menurutku Yao Yuan yang performanya bagus selama beberapa tahun ini. Bisa meraih juara pertama. Aku dengar tangan Yao Yuan terluka. Kali ini, mungkin ini terakhir kalinya dia ikut lomba. Kenapa tidak langsung kasih dia nilai tinggi? Anggap saja memenuhi keinginannya. Kamu pikir ini lomba apa? Bagaimana bisa? Karena alasan pribadi peserta. Atur aturannya. Ya, Tapi Yao Yuan akan segera menikah dengan putra sulung keluarga Xiao. Kalau kalian tidak memenuhi keinginannya, mungkin putra sulung keluarga Xiao juga tidak akan membiarkan kalian. Xiao pertandingan Yao Yuan sudah selesai. Nilai sempurna. Kakak Xiaomu, kamu lihat pertandinganku tadi. Tadi ada sedikit urusan jadi agak terlambat. Hari ini aku benar-benar dalam kondisi terbaik. Kamu tidak melihatnya. Lain kali aku pasti datang lebih awal. Yao Yuan, ku mohon. Biarkan nenekku. Kakak, kamu ngomong apa sih? Aku tidak sengaja terlambat, ku mohon. Biarkan nenekku, biarkan aku. Kamu sendiri tahu kenapa kamu terlambat. Xiaomu Yao Yuan mengancam nenekku agar aku menggantikannya di atas panggung. Yuan baru saja mendapat nilai sempurna dalam pertandingan. Dia tidak butuh orang yang bahkan tidak bisa main biola untuk menggantikannya. Bagaimana mungkin? Yao Yunshan, sampai sekarang kamu masih mau menipuku. Tunggu, Nenek kamu keluar rumah sakit tanpa memberitahuku. kalau aku datang lebih lambat, Shanshan sudah celaka karena kamu. Sekarang faktanya sudah jelas Yuan adalah Yi. Dia baru saja mendapat nilai sempurna dalam pertandingan. Kamu melihatnya sendiri saat pertandingan tadi. Kamu datang. Dan kamu tanganmu. Apakah sekarang sudah sembuh sekarang? Di depanku mainkan satu lagu biar aku lihat. Nenek, kenapa kamu begitu keras kepala? Kalau begitu, Yuan, kamu mainkan biola di depan nenek. Untuk membuktikannya. Nenek, aku tidak tahu kenapa. Kamu tidak percaya padaku tapi percaya pada kakak. Kalau begitu, aku harus mengungkapkan rahasia kakak. Yao Yuan. Sebenarnya kakak berhubungan dengan Deng Wencheng. Dia adalah penjahat yang menculik kakak dulu. Shanshan katakan padaku, ini tidak benar. Ah, pantas saja hari itu. Deng Wencheng datang dengan maksud. Kamu tidak berani lagi berpura-pura menjadi Yi, ternyata begitu. Kamu masih belum mengerti ya? Aku ini Yi. Apa? Kakak Yuan Xiaomu. Perutku sakit sekali. Pergi sana. Xiaomu, kapan dia kembali? Aku sama sekali tidak bisa menghubunginya. Tuan Muda bilang dia tidak akan kembali malam ini. Tuan Muda menyuruhmu segera pindah dari keluarga Xiao. Nona Yao Yuan. Hamil. Keduanya akan segera menikah. Nona Yao. Ternyata kamu dan dia. Bagaimana dengan nenek? Nenek bilang, dia masih tidak mau menerimaku. Dan tidak mau memberkati pernikahan kita, jadi dia tidak datang. Tenang, aku akan membuatnya menerimamu. Yao Yushan berani-beraninya muncul di sini. Kakak, undangan yang aku tulis tidak mengundangmu. Sudah dicari di sini? Tidak ada. Jangan bilang ke ibumu nanti kita latihan lagu ini bersama ya. Oke.
Selamat menikah Tuan Xiao. Kakak jangan bohongi kakak Xiaomu lagi, pasti kamu masih menyimpan speaker kan? Diam. Yi, aku tahu. Kamu ini Yi. Aku sama seperti orang biasa lainnya, mengira diriku istimewa. Mengira jiwaku unik. Adalah tokoh utama dunia. Mengira akan langsung dikenali oleh kakak MU. Sebenarnya, apa bedanya aku dengan Yao Yuan? Kamu berbeda dengannya Yi. Lupakan hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Bersama lagi ya. Kamu masih belum mengerti. Menggunakan kenangan masa lalu untuk menutupi hati yang terluka tidak mungkin. Kita sudah tidak bisa kembali ke masa lalu. Yi, Kakakmu yang menipumu iya. Putriku mengatakan yang sebenarnya. seseorang seret wanita jalang ini keluar. Kakak Xiaomu. Yi, kita sudah susah payah bersama. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Dokter, bagaimana keadaannya? Anaknya sudah tidak bisa diselamatkan. Anak, Kamu belum tahu ya, baru genap sebulan. Sangat disayangkan. ternyata saat itu memang dia. Orangnya, Barusan masih di dalam. Yi, dimanapun. Aku pasti akan menemukanmu 5 tahun. Yi. Aku sangat merindukanmu. Xiao Zong, kamu sudah lama tidak pulang. Nenek sangat khawatir. Rumah tanpa Yi. Bisa disebut rumah. Aku tidak akan pulang. Xiao Zong. Besok aku juga akan pergi. Kedepannya tidak akan mengurusmu lagi. Kamu harus lebih perhatikan dirimu sendiri. Jangan pedulikan. Aku masih dalam mimpi. Menemui Yi. Selamat tinggal Xiao Zong. Semua pergi saja. Pemain biola jenius top dunia asal kotaku. Yao Yunshan pulang ke negara bersamaan dengan turun pesawat. Suaminya Lin Xuan dan anaknya yang berusia 4 tahun. Yi, kamu akhirnya kembali. Aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Masih banyak yang ingin kukatakan padamu. Mama, Yi, kalian benar-benar menikah. Iya, maaf, pernikahan kami tidak mengundangmu. Dan namaku Yao Yunshan, bukan Yi. Kalau kamu mengundangku, pernikahan kalian juga tidak akan terjadi. Selamat ya Yao Yunshan. Sama-sama sayang. Pertama kali datang ke kota. Tempat Mama dilahirkan. Di sini ada banyak tempat seru. Matahari terbenamnya cantik banget. oke Mama. Shanshan, kenapa sebelumnya nggak langsung bilang aja? Kamu itu Yi. Aku udah nanya dia berkali-kali kalau Yi yang dulu. Sama Yao Yuan yang sekarang dia anggap sebagai Yi, suruh dia milih. Dia bakal pilih siapa? Dia jawab gimana? Dia pilih Yi. Kalau kamu mau pilih siapa? Karena pilihanku sama kayak dia. Aku juga bakal pilih kakak MU. Kita semua bisa terjebak di masa lalu mengingat terlalu lama. Sekarang aku udah keluar. Dia belum.